Saya akan mengirim lobster ke kursi county hari ini. Jangan beritahu orang luar. Buat sesuatu yang enak untuk anak Anda di rumah. Mari kita kirim Xiao Bao ke sekolah dasar desa pada bulan Februari. Buat dia pergi ke sekolah lebih awal. Lebih baik diajari oleh guru daripada kita. $20 yang kamu berikan padaku. Saya akan menyimpannya untuk Xiao Bao untuk pergi ke sekolah. Jarang sekali Zhao Lingyun bersama Zhang Anping kali ini. Bicaralah dengan tenang. Bagaimanapun, meskipun dia meninggalkan Zhang Anping di dalam hatinya, tapi ada Xiao Bao. Keduanya juga tampaknya memiliki koneksi. Keesokan harinya, saya membeli jaring ikan. Diikat bersama dengan kawat dari rumah aslinya. Dan kami menggunakan hati dan paru-paru babi sebagai umpan. Buat kandang untuk menjebak lobster besar. Perbaiki ini, saya mendorong kandang ke kolam akar teratai di desa. Datanglah ke kolam akar teratai. Dia memancing itu. Kandang dilemparkan ke dalam air. Setelah Zhang Anping melemparkannya ke bawah dan mengambil beberapa kandang, aku hanya menarik napas dan duduk di sebelahku untuk beristirahat. Dia bahkan bermimpi. Dalam mimpi itu, Xiao Bao tumbuh dewasa. Dia tertawa gelap. Dan lihat, ini hampir tengah malam. Zhang Anping, cepat kumpulkan lobster itu. Kandang-kandang sangat berisik. Suara gemerincing, sebuah suara. Tahu saja cara menggunakan jantung dan paru-paru babi. Cara yang benar untuk memancing lobster. Zhang Anping senang menuangkan lobster ke dalam ember. Kemudian masukkan umpan dan terus buang ke dalam air. Dan dia pulang dengan 2 ember lobster. Anda hanya menggunakan 2 bir. Melakukan raja lobster 2 tahun kemudian. Dia bahkan memanggilmu saudara. Tapi sebenarnya, Anda hanya ingin menjual sisa udang karang kepadanya. Sobat, mengapa udang karang yang kamu buat ini begitu harum? Lumpur lobster berbau amis. Bir dapat menekan bau amis. Dan tamu makanan berat suka minum. Bahkan jika lobster tidak menghasilkan uang, Anda pasti mendapat untung dengan menjual bir. Sobat, saya melihat Anda masih memiliki banyak lobster yang tersisa. Mengapa Anda tidak menjualnya kepada saya? Harganya acak. Hari ini, saya juga akan mencoba memiliki beberapa piring untuk melihat apa uang itu. Tidak ada uang jika Anda menggunakan lobster ini. Aku akan mengirim sisanya untuk digunakan. Bisnis akan bagus di masa depan. Ingatlah untuk menggunakan lobster saudaramu. Bagaimana caramu mencicipinya? Lobster ini memiliki berat lebih dari 10 kati. Saudara Zhang, saya akan memberi Anda 20 yuan. Selama pasar lobster saya terbuka. Saya tidak ingin ada yang mengirim lobster. Kenali kamu. Beberapa gelas anggur. Seberapa baik hubungan antara keduanya? Zhang Anping menolak untuk menerima uang Wang Dashi. Apakah begitu? Wang Dashi, yang awalnya ingin mencuri beberapa keterampilan. Aku bahkan lebih malu. Sementara Zhang Anping pergi dan melemparkan sebungkus daging sapi potong di carocanya. Ada juga sepotong besar perut babi rebus dan hal-hal lain. Ketika saya kembali, Zhang Anping tidak lupa memikirkan rumah. Xiao Bao dan istrinya membeli 1,5 kg apel lagi di jalan. Buah paling umum dalam ingatan. Xiao Bao tidak pernah mencicipinya sampai dia meninggal. Ayah Xiao Bao kembali. Menantu perempuan, apakah Anda semua tertidur? Ayah, kamu kembali. Tampilan Xiao Bao. Ayah membelikanmu sebuah apel. Ayah yang enak sangat baik. Ada apa ini? Enak. Penampilan Xiao Bao yang tersenyum membuat Zhang Anping sedikit sedih. Anak malang itu berusia 6 tahun. Saya masih tidak tahu apa itu apel. Ini adalah sebuah apel. Makanlah setelah dicuci lain kali. Jika kamu menyukainya, ayah akan sering membelikannya untukmu di masa depan. Zhang Anping suka melihat. Ini adalah senyum puas malaikat Xiao Bao. Untuk dia, tidak ada yang mengalahkan senyum seorang istri dan anak-anak. Zhao Lingyun melihat apel merah di tangan Zhang Anping. Juga sedikit terkejut. Beberapa hari terakhir, Zhang Anping tampaknya telah berubah menjadi orang yang berbeda. Bahkan apel yang begitu lezat. Saya bersedia membelinya kembali untuk dimakan Xiao Bao. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa saya bayangkan sebelumnya. Zhang Anping menjemput raja lagi. Daging matang yang diberikan Dashi padanya. Xiao Bao menatap ayahnya dengan mata penuh kekaguman. Dia hanya berpikir bahwa ayahnya terlalu luar biasa. Selalu ada begitu banyak makanan enak. Menghasilkan uang tidak mudah. Daging yang dimasak ini pasti sangat mahal. Keluarga kami memiliki banyak tempat untuk menghabiskan uang. Jangan beli lagi. Daging ini diberikan oleh seorang teman. Omong-omong, aku ingin membahas sesuatu denganmu. Pada malam hari saya berencana untuk terus menggunakan kandang untuk menangkap lobster. Saat kamu di rumah, bantu saya membuat kandang lobster lagi. Kita tidak bisa menggunakan barang ini. Saat itu, Anda juga bisa menjualnya dengan harga tinggi. Anda dapat mengambil 100 ini untuk dibaca Xiao Bao di masa mendatang. Saya akan mengunci pintu ketika saya keluar. Anda bisa tidur dengan Xiao Bao dulu. Ketika Anping selesai menjelaskan ini, ia kembali mendorong kandang yang baru disiapkan. Ada gula di desa, kecuali bintang yang berkelap-kelip di langit. Desa ini gelap gulita di mana-mana. Saya memanfaatkan malam untuk mengirim lobster pulang beberapa kali. Ketika saya lelah, saya duduk di tepi kolam ikan dan bertaruh, dan mereka sangat sibuk. Zhang Anping tahu, tunggu sampai semua orang datang untuk menangkap lobster. Dia tidak akan memiliki kesempatan yang bagus. Pada saat itu, jika Anda ingin bekerja keras untuk menghasilkan uang, Anda tidak bisa mendapatkannya. Jadi Zhang Anping hampir tidak beristirahat sepanjang malam. Setelah fajar, setelah meninggalkan semua kandang di kolam ikan, pulang dan tertidur. Tapi saya tidak tidur sebentar ketika saya mendengar seseorang datang dari halaman. Zhang Anping, Anda meminjam carroca saya beberapa hari yang lalu. Apa yang kamu katakan saat itu? Aku buta. Bagaimana aku bisa mempercayai orang sepertimu? Dan $100 saya. Anda harus memberikan penjelasan hari ini.
50 sen sehari. Tentu saja aku ingat. Ini 10 dolar. Berikan pada kakak iparmu uang terlebih dahulu. Apakah Anda masih memiliki keledai di rumah? Pinjamkan aku keledaimu selama beberapa hari kemudian. Anda bisa menggunakan keledai. Anda harus menambahkan 2 dolar sehari, tidak kurang. 2 dolar hanya 2 dolar. Tapi aku punya pekerjaan. Aku ingin meminta saudaramu uang untuk membantuku. Bantu saya membuat satu dari kawat kisi persegi besar 25 cm. Bahan yang bisa saya berikan. Tapi tempat di mana kabel bertemu perlu dibakar. Pengelasan padat. Saudara Wang adalah seorang pandai besi. Ini di toko seharusnya tidak sulit, bukan? Berapa yang harus Anda bayar terlebih dahulu dan kemudian bekerja? Masing-masing 5 sen. Anda dapat memberikan setengah uang terlebih dahulu. Lakukan dengan baik untuk mengambil setengah lainnya. Kakak ipar Wang mendengar bahwa dia menghasilkan uang lagi. Wajah yang awalnya jelek juga tersenyum. Sesampainya di rumah, dia mengeluarkan uang yang diberikan Zhang Anping padanya. Pamer di depan pria Anda. Lihat, ini uang yang disewa Zhang Anping untuk keledai. Dan saya mendapat 10 dolar kembali. Cepat dan buat kota itu untuknya. Cepat dan buat 1 atau 200 sehari. Segera 100 yuan mudah-mudahan akan kembali. Kakak ipar Wang. Prianya terus membual bahwa menantunya bisa berbisnis. Zhang Anping tersenyum saat melihat keledai di sini. Dengan gerobak keledai ini jauh lebih nyaman daripada menarik gerobak. Adapun membiarkan pria kakak ipar Wang melakukan perlakuan semacam itu untuknya. Great. Itu rencananya yang lain. Sekarang yang harus dia lakukan adalah menemukan pasar. Mencari penjualan lobster di kursi county. Berapa yang Dashi inginkan hari ini? Saudaraku, latihan lobster Anda tidak hanya menguntungkan. Dan itu juga menjual banyak bir. Hari ini saya datang 25 kg. Kakak yang baik. Bisakah Anda membantu saya memperhatikan baru-baru ini? Di mana saya dapat menemukan rumah kosong murah untuk disewa? Temukan beberapa wanita lagi yang lebih cepat bekerja. Hal kecil ini ada padaku. Kakak, apakah kamu sudah makan? Bagaimana kalau aku membuatkanmu sepiring lobster secukupnya? Anda memberi saya beberapa petunjuk lagi. Wang Dashi menatap Zhang Anping dengan mata berapi-api. Dia menjual beberapa piring lobster kemarin. Dan semua orang yang sudah memakannya mengatakan rasanya enak. Itu menjelaskan bagaimana Zhang Anping memasak lobster. Hal ini membuat Wang Dashi menantikan Zhang Anping. Oke, tapi saya akan mengambilnya dalam satu gigitan. Anda harus mengurus makanan Anda. Oh saudaraku yang baik. Itu perlu. Semakin banyak Zhang Anping mengatakan untuk membiarkan Wang Dashi mengurus makanannya. Semakin bahagia dia. Ini menunjukkan bahwa sangat mungkin bagi Zhang Anping untuk menempatkan keahlian pembuatan lobster. Sebarkan ke dirimu sendiri. Ini hanyalah kesalahan baginya. Perasaan kue jatuh dari langit. Sekarang, Wang Dashi mengikuti instruksi Zhang Anping. Bahan natural, tambahkan bir untuk menghilangkan bau amis, DLL, dan mulai operasi. Tidak heran udang Wang Dashi tersedia beberapa dekade kemudian. Nama rumah tangga, pemahaman orang tentang belajar membuat udang sangat tinggi. Keduanya mengobrol sambil makan. Zhang Anping mengucapkan selamat tinggal setelah minum dan makan. Setelah Wang Dashi tidak bisa menyimpan ketiga mangkuk itu, mengisi sesuatu di carrocanya. Zhang Anping juga tidak peduli, naik carroca dan pulang. Pulang, Xiao Bao melihat bahwa ayah mendapatkan kembali sebungkus daging dan daging sapi rebus. Bersorak kegirangan. Ayah punya banyak daging. Lebih baik dari makanan tahun baru. Aku mau daging sapi. Saya paling suka daging sapi. Mulai sekarang, ayah akan menghasilkan uang dan membeli daging untuk Xiao Bao setiap hari. Wang Dashi ini akan benar-benar datang. Tidak heran bisnisnya begitu besar di kehidupan sebelumnya. Jelas berbisnis sangat ekonomis. Tapi jangan lupa, setiap kali saya pergi, ada beberapa makanan lezat untuk dibawa kembali. Lain kali jangan beli sayuran rebus ini. Itu sangat mahal, itu diberikan oleh orang lain. Tapi selama kamu suka makan, saya akan dengan senang hati membelinya setiap hari di masa depan. Untuk apa pria menghasilkan uang? Bukankah hanya untuk kebahagiaan istri dan anak? Kalau tidak, tidak ada gunanya menghasilkan uang dengan susah payah. Kakak ipar kedua di sebelah adalah yang paling sulit dicegah di malam hari. Dia akhirnya memanjat dinding halaman. Mengintip rahasia kecilku. Kakak ipar kedua, apa yang kamu lakukan? Anda berani menghentikan tim saya. Zhang Anping, apa yang ada di mobilmu? Tersembunyi sepanjang hari. Apakah Anda mencuri sesuatu dari seseorang dan menjualnya di kota? Setelah mengatakan itu, seruni kuning akan terbuka. Jadi Zhang Anping melangkah maju dan menghentikannya. Hal tentang naga bumi menangkap lobster. Zhang Anping untuk bersembunyi dari penduduk desa. Bahkan orang tuanya pun tidak. Hanya untuk menghindari diikuti oleh semua orang. Lebih banyak orang akan ditangkap saat itu. Populasi lobster ini pasti menurun drastis. Lalu apalagi yang harus dia lakukan? Bibi kedua, bisakah kamu berbicara? Apakah saudara kedua tidak memukulmu hari ini? Anda akan pergi ke rumah untuk mengupas ubin lagi. Jika Anda kehilangan sesuatu di rumah Anda, laporkan ke polisi. Jangan menghalangi jalan saya jika Anda tidak kehilangannya. Aku punya hal lain untuk dilakukan. Zhang Anping tahu bahwa Huang Juhua adalah seorang bos. Jika dia tahu dia membawa udang karang keluar kota, diperkirakan tidak akan memakan waktu setengah hari. Seluruh desa akan tahu. Jadi Zhang Anping langsung pergi. Dia menumpuk tinggi di gerobak keledai. Roda semua terjepit. Artinya berat mobil ini tidak jelas. Ini menetes di bawah sana. Berdasarkan pengalaman saya 50 poin dalam fisika di tahun kedua sekolah menengah pertama. Pasti ada sesuatu yang tersembunyi di dalam mobil. Semakin banyak Risan Kuning berpikir, semakin penasaran jadinya. Saya baru saja datang ke rumah Zhang Anping. Dia terus memanggil keponakannya di halaman. Apakah keponakan Anda di rumah? Saya tidak bisa mendengar apapun dari mulut Zhang Anping Anda. Saya bertanya pada Zhao Lingyun.
Bahkan jika Zhao Lingyun menolak untuk mengatakan, saya bertanya pada Xiao Bao, saya tidak percaya itu hanya melalui dinding halaman. Apa yang bisa kamu lakukan untuk bersembunyi dariku? Lau Huang di sebelah. Zhang Anping datang ke pasar lobster. Saya ingat pasar lobster ini beberapa tahun kemudian. Itu makmur karena udang karang terjual dengan baik. Zhang Anping melihat sekeliling. Cepat menargetkan pria gemuk. Dia naik sambil tersenyum. Berikan pria gemuk itu sebungkus rokok. Pria gemuk itu menyipitkan mata dan bertaruh. Anda terlihat seperti Anda tidak ingin bicara. Tetapi ketika saya melihat pintu depan besar yang diserahkan oleh Zhang Anping, orang tua langsung berubah. Hahaha paman. Mari kita bicara tentang lobster. Berapa harga yang Anda katakan? Selama yang besar bukan yang kecil. Di bawah 1,0 kg adalah 7 sen. Sang paman melirik gerobak keledai Zhang Anping. Aku tidak terlalu antusias. Bisnisnya unik di sini. Duduk saja di sini dan tunggu bisnis datang ke pintu Anda. Dia benar-benar tidak peduli dengan hal ini. Bagaimana dengan lebih dari 1,0 kg? Paling membantu saat melihat barang. Mahal tidak? Jangan mati. Jangan terlalu kecil. Lobster pasar. Harga eceran sepertinya bagus. Tetapi penjualan satu hari terbatas. Meskipun harga di sini rendah, tapi begitu jumlah penangkapan sangat besar. Jika warung makan itu tidak bisa ditelan, mereka harus dikirim ke sini. Bahkan 70 sen harus mencari pasar udang karang. Zhang Anping, yang sudah merencanakan di dalam hatinya. Sebungkus rokok lagi untuk paman. Dia bilang dia datang untuk menanyakan harganya sendiri hari ini. Jika ada stok nanti, itu akan dikirim ke sini. Setelah pergi, Zhang Anping pergi ke Wang Daxi tanpa henti. Kakak itu mau 30 kg lobster kali ini. Bisnis lobster sangat baik di malam yang panas. Dan saudara-saudara juga telah membantu Anda menemukannya. Mereka semua adalah saudara ipar tua yang cantik berusia 20-an dan 30-an. Itu disebut drive. Saudara Wang, berhenti bercanda. Lalu aku akan menunjukkan rumahnya lagi. Oke, ini tempatnya. Berapa harganya? Aku akan menyewanya selama sebulan. Uang apa yang Anda inginkan, Anda dapat menggunakannya terlebih dahulu. Wang Daxi lepas landas dalam 3 dorongan. Masih belum menerima uang Zhang Anping. Dan Zhang Anping melihat bahwa halamannya cukup besar, cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Saya dihentikan oleh krisan kuning hari ini. Kami hampir dalam bahaya. Jadi beberapa hal harus dipersiapkan untuk. Persiapkan sebelumnya. Seruni kuning di sini berasal dari mulut Zhao Lingyun. Saya tidak mendengar mengapa Zhang Anping pergi ke Suicheng. Bahkan Xiao Bao tidak berani mengatakan. Hanya saja ayah pergi ke kota untuk mencari uang. Buat dia membaca atau semacamnya. Hal ini membuat krisan kuning semakin penasaran. Dan krisan kuning belajar. Zhang Anping menyewa Carroca di rumah kakak ipar Wang. Setelah memberi $2 sehari. Hanya asam untuk menemukan kakak ipar Wang. Wang R. Jangan mengingini $2 ini. Jangan jadi Zhang N kalau begitu. Ping melakukan sesuatu yang memalukan. Ketika saatnya tiba, bahkan keledai dan papanmu. Mobil menjadi kotor. Itu disita. Oh, aku ingat Zhang Anping adalah keponakan tertuamu, kan? Kamu adalah seorang bibi. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu tentang keponakan Anda? Selain itu, bagaimana dengan Zhang Anping yang menyewa gerobak keledai dan memberikan uang? Itu menjadi kotoran di mulut Anda. Nyonya Wang juga bukan vegetarian. Dia segera membantah dan kembali ke sisi Zhang Anping. Ketika saya kembali dari Suicheng, saya membeli 5 atau 6 kati. Saya bahkan secara khusus membiarkan gerobak keledai berkeliling. Saatnya berkunjung ke rumah orang tuaku. Kakak, kenapa kamu di sini? Aning, untuk apa kamu berlari? Kamu anak nakal. Terakhir di kelas pada ujian ini. Lihat apakah aku tidak memotongmu. Zhang Yongbin yang tinggi tapi kurus. Dia memiliki sapu di tangannya. Saya ingin menyapa Zhang Aning. Saat memikirkan kehidupan lampau, sang ayah mengejar anak berbakti di bawah tongkat. Pukul dan marahi dirimu dan saudaramu. Bahkan lebih memberontak pada akhirnya. Oke, mari kita masuk dan membicarakan sesuatu. Kakak kedua tidak cuek. Mereka semua di sekolah menengah. Jangan memukuli orang dengan sapu di setiap kesempatan. Kakak pemarah ini. Mengapa Anda mengambil inisiatif untuk mengatakan hal-hal baik untuk saya hari ini? Benar saja, Zhang Yongbin juga tertegun untuk sementara waktu. Kapan putra sulung ini menjadi begitu baik hati? Apakah itu racun lagi? Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Ini adalah pertama kalinya saya membuat video, jadi pasti masih banyak kekurangan, terutama di beberapa bagian terjemahan yang mungkin terasa kurang tepat dan membuat kalian tidak nyaman. Saya sangat berharap bisa mendapatkan masukan dari kalian di kolom komentar, agar saya bisa memperbaiki dan menyajikan konten yang lebih baik di video-video selanjutnya. Terima kasih banyak atas dukungannya, dan sampai jumpa di video berikutnya.